Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 281, Menyalin Kitab Suci. Kamu berani bergerak. Lu Zong merangkak, wajahnya penuh rasa malu dan marah. Dia ceroboh untuk sesaat dan tidak waspada terhadap kekuatan batin Xia Qingchen yang padat. Alhasil, dia langsung menjadi bahan lelucon. Xia Qingchen bahkan tidak melihatnya dan hanya melirik Gong Liangyun dengan santai. Apakah kamu belum cukup menipu kota suci harapan? Saya tidak berani memuji bakat yang dikembangkan oleh klan kuno Gong Liang. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Baru pada saat inilah Gong Liangyun mengetahui bahwa Xia Qingchen, yang menduduki tempatnya, sebenarnya adalah pemuda yang telah mengganggu rencana penipuan uangnya. Itu kamu. Temperamen Gong Liangyun sangat buruk. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan cambuknya dan siap menyerang. Xia Qingchen tidak takut. Tingkat budidaya pihak lain hanya berada di tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Jika Xia Qingchen menyerang dengan kekuatan penuhnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, dengan adanya Kong Xin dan Kong Zi di sini, bagaimana mereka bisa membiarkan perkelahian terjadi? Ini adalah tempat yang damai bagi Sekte Buddha. Jika Anda melawan, Anda akan segera didiskualifikasi. Keduanya berkata serempak. Saat itulah Gong Liangyun berhenti, tapi dia masih menatap dingin ke arah Xia Qingchen dengan tatapan penuh kebencian. Kita lihat saja apa yang terjadi setelah ini. Lu Zong juga dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan terhadap Xia Qingchen. Mayoritas berasal dari fakta bahwa Xia Qingchen telah membodohinya di depan umum. Xia Qingchen tidak berpikir demikian. Sekalipun seluruh dunia adalah musuhnya, hatinya tidak akan gemetar. Apalagi dua junior, ikuti saya ke kuil dan salin kitab Buddha kuno, kata Kong Xin. Dia memimpin kelompok itu ke dalam kuil dan sampai di tembok kuno yang sunyi. Tidak diketahui sudah berapa tahun tembok kuno itu berdiri di sana, tetapi tembok itu masih belum runtuh. Ada riak yang mengalir dari waktu ke waktu. Setiap kali mengalir, beberapa kata buram akan muncul. Ini ditinggalkan oleh Buddha suci sebelum dia meninggal, Kong Xin menjelaskan. Itu mencatat kitab suci Buddha yang mendalam. Sayangnya, hanya kaum muda pada tahap konstelasi utama yang dapat melihat kitab suci ini. Jadi, tolong buat salinannya, kata Kong Xin. Tidak ada manfaat di dunia tanpa alasan. Hal yang sama terjadi pada kuil Jing Yuan Shen. Sesekali, dia mengundang semua talenta muda di dunia untuk datang ke sini untuk menyalin kitab suci. Sesuaikan posisi Anda untuk kedua kalinya sesuai dengan seberapa banyak Anda menyalin. Lagi pula, Anda harus menyelesaikan pembacaan kitab Buddha di depan sisa-sisa Santo Buddha, kata Kong Xin. Semakin dekat kitab suci Buddha dengan aslinya, semakin dalam rejeki yang diberikan oleh sisa-sisa Sang Buddha suci. Setelah semua orang mendengar ini, mereka mengerti. Mereka semua mulai melihat ke dinding. Kamu hanya punya waktu 2 jam untuk mengamati. Kong Xin memberi semua orang pena wasi. Semua orang segera mulai menulis. Dia mengira itu akan menjadi tugas yang mudah, namun kenyataannya, dia merasa sulit untuk menulis. Kitab suci Buddha tampaknya tidak lengkap. Itu terputus-putus dan kata-katanya kabur. Belum lagi 2 jam, tidak mungkin bisa diselesaikan dalam sehari. Hanya Xia Qingchen yang menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Bukankah ini kitab kuno laut yang mengepul yang diberikan oleh Buddha Surgawi Agung kepada saya? Apalagi tidak seluruhnya tertulis di dinding. Itu semua adalah pecahan yang indah. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi melihat ke dinding. Dengan ingatannya sendiri, kuas dan tintanya beterbangan, dan dia menuliskan seluruh kitab suci kuno laut yang mengepul. Ada total 24.000 kata. Setiap kata dipenuhi dengan kebenaran agama Buddha dan dunia. 2 jam telah berlalu. Master Kong Xin mengeluarkan sebuah kitab suci. Demikian rangkuman naskah-naskah yang disalin para tamu undangan selama bertahun-tahun. Itu adalah contoh paling akurat dari kitab suci kuno. Ia memegang kitab suci di tangannya dan membandingkannya dengan salinan yang ada di tangan para tamu undangan. Ia akan memberikan evaluasi tertentu berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Selain itu, semakin banyak bab yang tidak memiliki sampel, semakin tinggi evaluasinya. Seperti yang diharapkan dari orang-orang klan kuno Gong Liang, saya telah belajar banyak. Setelah membandingkannya dengan Gong Liangyun, Kong Xin tersenyum menghibur. Jelas sekali, Gong Liangyun telah menyalin satu bab yang belum ditulis oleh para undangan sebelumnya. Lalu Xuan Qing, dan kemudian, hampir setiap dari mereka memperoleh sesuatu, dan mereka semua tersenyum.
Akhirnya, dia datang ke hadapan Xia Qingchen. Pemberi sedekah Xia, tolong tunjukkan kami salinanmu. Xia Qingchen meletakkan kuasnya dan memasukkan setumpuk tebal 20 halaman ke dalam pelukannya. Tidak perlu membandingkan. Ini adalah salinan aslinya. Ambil. Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Kong Xin kaget. Bahkan jika sisanya dijumlahkan, mereka tidak akan mampu menulis sebanyak Xia Qingchen. Hal ini membuat Kong Xin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dermawan Xia, jangan bercanda. Menyalin kitab suci Buddha adalah hal yang paling khusyuk di kuil kami. Tidakkah kamu tahu setelah kamu melihatnya? Xia Qingchen bertanya. Ketika Kong Xin mendengar ini, dia hanya bisa membukanya. Namun, saat dia melihat kalimat pertama, dia menggelengkan kepalanya. Ada yang salah. Ketika dia membaca bagian terakhir, dia semakin menggelengkan kepalanya. Ketika dia mencapai akhir, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Dia awalnya mengira bahwa Xia Qingchen telah memperoleh hati bodi yang tercerahkan karena dia bernasib sama dengan kuil Jing Yuan Zhen. Sampai-sampai dia menaruh harapan yang sangat tinggi pada Xia Qingchen. Namun, hasilnya adalah sungguh mengecewakan. Kitab suci yang ditulis Xia Qingchen tampaknya sama dengan sampel yang dikumpulkan biara mereka, tetapi ternyata tidak. Kelihatannya sangat mirip, tetapi setelah dibandingkan dengan cermat, ternyata tidak demikian sama sekali. Sayang sekali dermawan Xia tidak berhasil menyalin satu bab yang efektif. Hati Tuan Kong Xin tenang. Dia mengembalikan tumpukan kitab suci yang tebal itu kepada Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak keberatan, karena jumlah rejeki yang dapat diperoleh seseorang sangat bergantung pada kelengkapan kitab suci. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Kitab kuno laut yang mengepul di dinding adalah kitab suci palsu yang tampaknya benar tetapi sebenarnya tidak. Apa yang dia pegang di tangannya adalah kitab suci yang asli. Setelah dia selesai melafalkan, jika sisa-sisa Sang Buddha suci benar-benar memiliki sifat kebudaan, dia akan dapat membedakan yang benar dan yang salah. Sekarang, atur ulang posisinya. Kong Xin mengeluarkan petanya lagi. Namun, dia tidak melakukan perubahan besar. Itu hanya untuk mengubah peringkat Xia Qingchen kembali ke posisi terakhir. Tindakan ini membuat banyak undangan merasa sangat nyaman. Lu Zong tertawa seolah sedang meninggikan sesuatu. Dia melirik Xia Qingchen dan memasang senyuman palsu. Orang yang ditakdirkan, kenapa kamu tidak mempertahankan posisi nomor 1? Semburan tawa terdengar. Seperti apa yang telah saya katakan, inilah posisi yang seharusnya Anda, Xia Qingchen, ambil. Jangan menjadi kodok yang berpada daging angsa, memikirkan posisi yang bukan milik Anda. Apakah Anda memahami ajaran kakak laki-laki Anda? Lu Zong mendengus. Dia ingin membalas dendam pada Xia Qingchen karena telah mempermalukannya sebelumnya. Tatapan Xia Qingchen tenang, ini adalah tanah suci Sekte Buddha. Bisakah kamu tutup mulut lalatnya? Petik 1. Siapa yang kamu panggil lalat? Tatapan Lu Zong berubah tajam, menatap wajah Xia Qingchen. Dari kelihatannya, dia bersiap menyerang. Kong Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo, kita bertemu dengan sisa-sisa Santo Buddha. Di bawah kepemimpinannya, mereka melewati lapisan perlindungan biksu dan memasuki bagian terdalam dari kuil Jing Yuan Zhen. Di aula yang sangat terang dan luas. Di tengah aula, kerangka emas diabadikan. Itu lebih mirip mayat daripada kerangka. Mayat itu telah mati entah sudah berapa tahun. Tubuhnya masih abadi, dan alisnya masih ada. Itu seperti orang yang baru saja meninggal. Tubuhnya juga memancarkan cahaya Buddha yang redup. Itu beriak seperti air dan mengelilingi tubuhnya. Di aula utama, hati seseorang terasa damai, dan semua pikiran yang mengganggu hilang. Keadaan pikirannya setenang air, bahkan niat membunuh Gong Liang Yun tanpa disadari telah hilang. Menurut posisimu, berdirilah dengan benar. Xia Qingchen menemukan posisinya dan hampir sampai di pintu masuk. Dia berada cukup jauh dari sisa-sisa Sang Buddha, dan dia tidak bisa lagi merasakan kedamaian. Namun, Xia Qingchen tidak keberatan. Ketika dia membacakan kitab suci Buddha nanti, rejeki yang seharusnya diberikan kepadanya tidak akan berkurang. Bab 282, Memonopoli Nasib Baik. Setelah 10 napas, mulailah membaca kitab suci yang telah Anda salin dengan tangan. Kong Xin berdiri di depan Sein Buddha dan berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang merapikan pakaiannya dan mengatur pernapasannya. Dia kemudian dengan cermat membaca kitab suci yang telah dia salin. Gong Liang Yun dulu. Kong Xin dengan sungguh-sungguh membungkuk pada sisa-sisa Santo Buddha dan melantunkan kitab suci Buddha. Gong Liang Yun memasang ekspresi tenang,
dia memegang kitab suci di tangannya dan membacanya seperti mutiara. Setiap kata diucapkan dengan suara Buddha, dengan setengah kalimat bermakna manusiawi. Himne Sansekerta yang mendalam memenuhi dunia dan melekat di hati setiap orang. Mereka tercerahkan. Cahaya Buddha di sekitar Buddha suci yang sunyi tiba-tiba mengalir dan perlahan menyelimuti Gong Liangyun. Tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Ketika dia selesai melafalkan kitab suci, Gong Liangyun menutup matanya dan duduk bersila, diam-diam menerima penerangan cahaya Buddha. Xuan Qing, yang berada di posisi kedua, terus bernyanyi. Cahaya Sang Buddha semakin terang. Tidak hanya menyinari Xuan Qing, sebagian juga menyinari Gong Liang. Kamu tidak. Setelah Xuan Qing duduk bermeditasi, orang ketiga terus melantunkan mantra. Cahaya Buddha semakin terang. Namun secara umum, semakin dekat dia ke depan, semakin banyak keuntungan yang didapatnya. Pasalnya, nasib baik orang-orang di belakang sedikit banyak akan terpecah kepada orang-orang di depan. Itu sebabnya Gong Liangyun begitu fokus pada posisi depan dan belakang. Waktu berlalu dengan lambat. Semakin jauh ke belakang para undangan, semakin sedikit ayat kitab suci yang mereka salin. Fluktuasi cahaya Buddha yang dipicu bahkan lebih sedikit lagi. Orang sebelum Xia Qingchen tampaknya tidak memicu perubahan apapun lagi dalam cahaya Buddha. Pada akhirnya, hanya Xia Qingchen yang tersisa. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kali ini, pencerahan Buddha suci bisa saja berakhir. Ketika cahaya Buddha memudar, mereka dapat meninggalkan gunung dan kembali ke tanah air. Saat ini, Xia Qingchen mulai melafalkan kitab suci. Saat dia mendengarkan kata-kata indah ini, Kong Xin menggelengkan kepalanya sedikit. Sang Buddha suci adalah seorang biksu suci di generasinya, dan sifat Buddhisnya adalah yang tertinggi. Tidak mungkin sebuah bab yang tampak serupa tetapi sebenarnya sangat berbeda menyebabkan cahaya Buddhisnya berfluktuasi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Xia Qingchen sedang menghujat Buddha suci. Lagi pula, kitab sucinya tidak disalin, melainkan ditulis sendiri. Namun, apa yang tidak disangka Kong Xin adalah setelah Xia Qingchen membacakan kalimat pertama. Cahaya Buddha di tubuh Santo Buddha tiba-tiba meledak seperti air mendidih. Mereka seperti matahari, bersinar menyilaukan di Xia Qingchen. Cahaya Sang Buddha melebihi siapapun yang hadir. Dari jauh, Xia Qingchen, yang diselimuti cahaya Buddha, tampak seperti Buddha emas. Dia memegang kitab suci kuno yang tidak diturunkan dan mendidik masyarakat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kong Xin tercengang. Dari zaman kuno hingga sekarang, cahaya Buddha dari Sein Buddha tidak pernah sekuat ini. Bagaimana kitab suci yang ditulis sendiri dan kurang tepat menyebabkan perubahan besar dalam pandangan Buddha. Namun, ini hanyalah permulaan. Xia Qingchen terus melantunkan kitab suci Buddha. Cahaya Buddha di sekitar Sein Buddha telah hilang dan ditambahkan padanya. Dia seperti pria emas yang mempesona. Ini belum semuanya. Gong Liangyun, Xuan Qing, dan Lu Zong semuanya diundang. Cahaya Buddha yang menyinari tubuh mereka secara kolektif meninggalkan mereka dan melonjak ke pelukan Xia Qingchen. Gong Liangyun dan yang lainnya yang pemahamannya mendalam segera bangun. Di mana cahaya Buddha saya? Kenapa hilang? Apa yang telah terjadi? Ketika mereka melihat Xia Qingchen, mereka semua tercengang. Xia Qingchen telah mendominasi seluruh cahaya Buddha sendirian. Tidak, itu tidak menempati. Itu adalah penjarahan. Bagian yang seharusnya menjadi milik mereka semuanya telah diambil. Namun, masalah ini belum selesai. Sisa-sisa Santo Buddha yang telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kabut tebal di tubuhnya bergerak tanpa angin, dan alisnya perlahan terbuka. Wajahnya yang awalnya tenang sebenarnya menunjukkan sedikit senyuman lega. Rasanya seperti seseorang yang terjebak dalam dunia penderitaan akhirnya mendengar tentang Dao Agung dunia dan dapat beristirahat dengan damai. Sang Buddha suci telah muncul. Kong Xin buru-buru membungkuk. Dia sangat terkejut. Sang Buddha suci, yang telah meninggal selama bertahun-tahun, sebenarnya tergerak untuk kitab suci kuno ini. Kitab suci apa yang diucapkan Xia Qingchen? Apakah itu sutra para dewa dan Buddha yang sebenarnya? Gong Liangyun dan yang lainnya sadar kembali dan segera meledak dengan ketidakpuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xia Qingchen merampas nasib baik mereka. Xia, berhenti di situ, niat membunuh Gong Liangyun muncul kembali saat dia mencaci maki dengan keras. Namun, saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, dia merasakan dunia berputar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia dan semua undangan telah diusir dari aula suci Buddha oleh yang kuat.
Kongzi mencengkeram sapunya dan memberi hormat dengan satu tangan. Para dermawan, mohon jangan membuat keributan dan mengganggu dermawan Xia dalam menyebarkan kitab suci Buddha. Yang dia maksud adalah sedikit dari mereka yang menghalangi. Gong Liangyun berkata dengan marah, ini tidak adil. Bagaimana Xia Qingchen bisa memonopoli semua kekayaan? Para undangan lainnya marah. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha dan membayar harga yang sangat mahal untuk undangan tersebut. Aku sudah bilang padamu, jangan membuat keributan, kata Kongzi dengan tenang. Dia menyapukan sapu itu dengan ringan ke tanah. Tiba-tiba, angin kencang yang tak tertandingi menyapu, membuat Gong Liangyun dan yang lainnya terbang ke tengah gunung. Sekelompok biksu keluar dan berdiri di pintu masuk kuil. Dia memblokir mereka untuk masuk lagi dengan tubuhnya yang perkasa. Dada Gong Liangyun naik turun saat dia merasa sangat terhina. Xia Qingchen, yang berstatus rendah, diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh kuil Jing Yuan Zhen. Dia sangat mulia, tapi dia dihina seperti anjing liar. Dia mengertakkan gigi peraknya, dan aura pembunuh muncul di antara alisnya. Kamu akan menyesali ini. Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan pergi. Lu Zong sangat marah hingga dadanya meledak, dan wajahnya semerah hati babi. Perjalanan ke kuil Jing Yuan Zhen ini memungkinkan budidayanya dengan lancar mencapai tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Pada akhirnya, itu dihancurkan oleh Xia Qingchen, yang datang dari gerbang gunung. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih, aku sudah begitu baik padamu. Namun, kamu membalas kebaikan dengan permusuhan dan merusak budidaya bela diriku. Dia melompat ke atas batu besar di pinggir jalan dan menunggu dengan wajah muram. Tiba-tiba, dia melihat sekilas Zhao Ziyu dan Wang Liukai, yang sedang mengikuti kerumunan menuruni gunung. Dia segera memintanya untuk tinggal. Saudara Zhao, Saudara Wang, harap tunggu. Keduanya berbalik dan menatap Lu Zong dengan acuh tak acuh. Awalnya, mereka mengira Xia Qingchen dan Lu Zong adalah sesama murid sekte bijak. Namun, dia baru mengetahui hari ini bahwa Xia Qingchen sebenarnya berasal dari sekte tersebut dan tidak berada di jalur yang sama dengan Lu Zong. Terlebih lagi, keduanya sudah berselisih. Mengapa Zhao Ziyu dan Wang Liukai takut pada Lu Zong? Apa itu? Nada bicara Wang Liukai dingin. Lu Zong merasa aneh, mengapa pihak lain mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman buku. Mereka bahkan minum bersama tadi malam dan bersenang-senang. Dia menekan kebingungan di hatinya dan melangkah maju sambil tersenyum. Adikku yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih menyebabkan kami kehilangan rejeki. Saya bersedia mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Saudaraku, tetaplah di sini. Saya akan membuatkan keputusan untuk Anda dan memberinya pelajaran. Mata Lu Zong tajam. Setelah mendengar ini, Zhao Ziyu dan Wang Liukai mencibir. Wang Liukai tidak menyembunyikan rasa jijiknya lagi. Orang tak berguna sepertimu ingin mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Jika mereka benar-benar bertengkar, Lu Zong mungkin akan digantung dan dipukuli seperti anjing liar di tangan Xia Qingchen. Saat ini para undangan masih belum jauh. Tegurannya secara alami menarik banyak perhatian. Ekspresi Lu Zong menjadi gelap ketika dia berkata, mengapa kamu harus berbicara begitu kasar? Kami baru saja minum dan mengobrol kemarin, apakah kamu harus begitu kejam? Wang Liukai melangkah maju dan mulai memarahi, haluskan ibumu. Perhatikan baik-baik dirimu di cermin, menurutmu kamu siapa yang akan minum bersama kami? Mereka takut pada Xia Qingchen dan tidak berani untuk tidak datang. Sampah macam apa Lu Zong itu? Mereka hanya menganggapnya sebagai kentut. Lu Zong telah dimarahi dan dipukuli di depan umum, jadi bagaimana mungkin dia tidak melawan? Kalian berdua keterlaluan. Lengan Lu Zong gemetar saat dia menunjukkan ekspresi ganas. Kemarin, kedua orang ini telah ditundukkan olehnya. Mungkinkah dia tidak bisa melakukan hal yang sama hari ini? Bab 283, kata-kata sebelum kematian. Siapa tahu, baru saja dia mengungkapkan keganasannya. Zhao Ziyu, yang awalnya bermaksud untuk menonton dari samping, juga ikut memukul. Beraninya kamu begitu galak kepada kami dengan wajah anjingmu. Kamu sedang mencari kematian. Kekuatan keduanya telah melampaui Lu Zong. Jika mereka bergabung, hasilnya bisa dibayangkan. Lu Zong seperti karung pasir saat dia dipukuli sampai mati oleh keduanya. Tempat suci Sekte Nebula dan Sekte Tebing Pedang berselisih satu sama lain. Bertarung sampai mati adalah hal yang normal. Melihat Lu Zong akan dipukuli sampai mati, Xuan Qing, yang berasal dari keluarga kuno, tidak tahan melihatnya.
Cukup sudah cukup. Saat itulah Zhao Ziyu dan Wang Liukai dengan enggan menyerah. Hal yang bau dan tidak tahu malu, kamu masih berani mengaku berteman dengan kami. Wang Liukai meludahinya tanpa ampun. Zhao Ziyu mengusap tinjunya yang sakit dan berkata, kerusakan yang disebabkan oleh kakak mudamu semuanya ada padamu. Lu Zong, yang terbaring di tanah dan meratap, sangat marah. Xia Qingchen, itu adalah Xia Qingchen lagi. Pantas saja keduanya tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain. Ternyata mereka sudah terlanjur kesal. Namun, mengapa mereka tidak mencari Xia Qingchen dan malah mencarinya untuk melampiaskan amarah mereka? Dia memanjat dengan susah payah dan bersandar pada batu besar. Dia bertekad. Dia pasti harus membuat Xia Qingchen membayar harganya. Di kaki gunung, di sebelah angsa putih, seorang wanita parubaya berdiri diam sambil tersenyum. Wajahnya kejam dan matanya gelap. Melihat Gong Liang Yun turun gunung, dia terkejut, mengapa kamu meninggalkan gunung lebih awal? Dia adalah penjaga rahasia Gong Liang Yun. Dalam perjalanan ini, dia diam-diam melindungi Gong Liang Yun, bakat baru klan ini. Gong Liang Yun berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan bergerak dulu. Anda tetap di belakang. Bunuh Xia Qingchen. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kuil Jing Yuanzhen. Sebagai anggota klan kuno Gong Liang, tidak baik baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Pekerjaan kotor semacam ini harus diserahkan kepada penjaga. Tidak baik membunuh orang di sini, kan? Wanita itu bertanya dengan cemas. Selain itu, saya masih harus melindungi api surga yang sebenarnya, jadi saya tidak bisa bertarung dengan siapapun. Ternyata, Gong Liang Yun memang telah memperoleh api surgawi yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan lebih banyak koin Skymoon, dia menjual yang palsu di jamuan Qianglou. Bola api surgawi ini akan dijual di pameran perdagangan yang lebih besar. Terlebih lagi, api ini sangat berbahaya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya kepada penjaga. Dia hanyalah anak kecil dari gerbang utama Sekte Nebula. Dia bukan seorang ahli. Sangat mudah untuk membunuhnya. Jadi seperti ini. Wanita itu mengangguk, berikan aku potretnya. Aku akan mengejarmu setelah aku berurusan dengannya. Gong Liang Yun segera selesai menggambar potret Xia Qingchen dan pergi dengan tenang. Dia meninggalkan wanita berwajah galak itu untuk menunggu di kaki gunung. Mengingat basis budidayanya di tingkat bintang menengah, bukankah mudah baginya untuk membunuh Xia Qingchen? Pada waktu itu, aula Buddha yang suci, di luar istana. Banyak biksu kuil berdiri di luar aula. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan sedikit membungkukkan tubuhnya, mendengarkan nyanyian Xia Qingchen. Setelah setengah waktu dupa, dia selesai membaca sutra. Cahaya Buddha di tubuh Xia Qingchen terlalu redup dan telah lama membakar kertasnya. Sekarang, dia mengandalkan ingatannya. Selama proses ini, basis budidayanya persis seperti rumor yang beredar. Saat air mengalir, terbentuklah saluran. Dia menerobos 2 tingkat berturut-turut dan mencapai tingkat pancaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Namun cahaya Buddha tidak memudar. Dia masih membimbing kultivasi Xia Qingchen untuk menerobos. Namun, Xia Qingchen dengan paksa menghentikannya. Dia telah menerobos berkali-kali berturut-turut, dan fondasinya tidak stabil. Dia membutuhkan waktu lama untuk menstabilkannya. Dengan cara ini, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Cahaya Buddha yang tersisa terus mengelilingi Xia Qingchen, tidak menghilang. Itu membuatnya tampak seperti manusia emas. Saya sudah selesai bernyanyi. Terima kasih atas rahmat Anda, Buddha suci. Xia Qingchen mengatupkan kedua telapak tangannya dan memberikan penghormatan kepada sisa-sisa Buddha suci. Kemudian, dia berbalik dan keluar. Kong Xin dengan cepat menyusulnya, senyum di wajahnya. Dermawan Xia, harap tunggu. Apa masalahnya? Xia Qingchen bertanya. Dermawan Xia, tolong tulis ulang kitab suci yang lain, kata Kong Xin dengan sedikit rasa malu. Kertas berisi kitab suci dihancurkan oleh cahaya Buddha. Dia hanya bisa bertanya tanpa malu-malu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Saya tidak akan mengganggu Anda dengan tulisan suci saya yang muluk-muluk. Aku tidak akan menghalangi mata bijakmu. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan angkuh. Kong Xin tidak dapat membujuk mereka untuk tetap tinggal. Dia hanya bisa memerintahkan para biksu di luar untuk menuliskan kitab suci yang dinyanyikan Xia Qingchen berdasarkan ingatan mereka. Setelah waktu minum teh, setelah menyatukan semuanya, dia hanya berhasil menghasilkan 12.000 kata. Masih ada setengah halaman yang belum ditulis.
Pohon kuno bodi diberikan kepada manusia bodi yang tercerahkan, tetapi saya memperlakukannya seperti itu. Saya telah menyia-nyiakan 30 tahun untuk mengkultivasi hati saya. Kong Xin dipenuhi dengan penyesalan. Kitab suci yang benar ada tepat di hadapannya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya hanya bisa mencari dermawan Xia lagi. Kong Xin menghela nafas dengan getir. Saat ini, Xia Qingchen sedang berjalan menuruni gunung. Ketika dia melewati sebuah batu besar, dia melihat Lu Zong bersandar di sana. Dia penuh luka, tapi wajahnya sangat suram. Xia Qingchen menutup mata terhadap hal itu dan terus menuruni gunung. Apakah kamu buta? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa kakak laki-lakimu. Lu Zong berdiri dan menegur. Xia Qingchen menoleh dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Saya hanya melihat seseorang yang akan menentang seorang wanita dengan kejam hanya karena dia berusaha menyenangkannya. Dia secara pribadi pernah mengalami kekejaman orang ini. Tindakannya memuakkan. Kamu masih punya wajah untuk menyebutkannya. Lu Zong meraung. Dendam baru dan lama menimbulkan kemarahan di dadanya. Saya memperkenalkan Anda kepada Zhao Ziyu dan Wang Liukai karena kebaikan hati saya. Berapa banyak wajah yang telah kuberikan padamu. Dan kamu, Anda mempermalukan saya di depan umum dan mencuri kekayaan saya. Petik 2. Semakin banyak Lu Zong berbicara, semakin marah dia. Dia berjalan mendekat. Kekuatan batin di tubuhnya melonjak dan meledak dengan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xia Qingchen menghentikan langkahnya dan dengan tenang berkata, ada sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan, tapi aku tidak mengungkitnya karena aku ingin menatapmu. Hehe, membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih dan kamu masih percaya diri. Lu Zong tertawa marah saat dia berjalan dalam jarak 10 kaki darinya. Dia akan bergerak. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, yang ingin kukatakan adalah, menurutmu kamu siapa? Apakah kamu bahkan layak untuk wajahku? Petik 1. Mendengar ini, Lu Zong sangat marah. Dia melangkah maju dan menamparnya, orang malang yang tidak tahu berterima kasih, aku akan membiarkanmu bangun. Hasil. Xia Qingchen hanya memberinya tendangan biasa. Lu Zong, yang mendekatinya, terlempar ke belakang dan terhempas ke batu besar. Ada celah. Retakan seperti jaring segera muncul di batu besar itu. Wah, Lu Zong batuk seteguk darah dan menatap Xia Qingchen dengan tatapan kaget. Kekuatan batinmu. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, tidakkah kamu penasaran mengapa dua orang dari tanah suci Sekte Tebing Pedang dilukai olehku? Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih batu besar di belakang Lu Zong. Lalu, dia melemparkannya ke Lu Zong. Dengan teriakan yang melengking, tulang Lu Zong patah di banyak tempat dan dia terus meludahkan darah. Xia Qingchen menarik tangannya dan menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Kamu tidak tahu tempatmu. Saat mereka sampai di kaki gunung. Sebelum dia menuruni tangga, dia melihat seorang wanita parubaya dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri dengan santai di paviliun kuda. Wajahnya yang tidak ramah dan matanya yang seram membuat orang merasa sangat buruk. Ketika dia melihat Xia Qingchen, dia membuka lipatan potret di tangannya dan membandingkannya dengan dia. Dia lalu mengangguk sedikit. Ya, itu kamu. Datang dan terima kematianmu. Jejak kekuatan luar biasa dari posisi bintang tengah mengelilingi tubuhnya. Xia Qingchen tenang dan tenang, tidak panik sama sekali. Sebelum kamu mati, bisakah kamu memberitahuku siapa yang melakukannya? Xia Qingchen berbicara. Wanita parubaya itu ragu-ragu sejenak dan memperlihatkan ekspresi menyedihkan. Lupakan, lagi pula kamu akan mati. Aku akan memenuhi keinginanmu. Bab 284, Api Surgawi yang Sedingin Es. Dia mengeluarkan token ungu berbentuk api. Ini adalah tanda pelayan dari klan kuno Gongliang. Jadi itu adalah klan kuno Gongliang. Kamu memang kejam. Xia Qingchen mengerti. Karena kamu mengerti, bisakah kamu mati dengan tenang? Kata wanita parubaya itu dengan dingin. Tentu. Xia Qingchen meniup peluitnya. Wanita parubaya itu mengangguk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergerak seperti hantu, muncul di hadapan Xia Qingchen. Kekuatan posisi bintang tengah di telapak tangannya menyentuh bagian tengah alisnya dengan kekuatan yang fatal. Selama dia menyentuhnya, Xia Qingchen pasti akan mati. 3 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 3 inci, 1 inci. Ujung jari yang menakutkan itu dipenuhi aura kematian dan hampir menyentuh bagian tengah alis Xia Qingchen. Namun, dia tidak menghindar. Bahkan, dia malah tersenyum.
Saat ujung jarinya hendak menyentuh dahi Xia Qingchen, hembusan angin kencang bertiup. Wanita parubaya di depannya tidak terlihat. Dia melihat ke samping dan melihat Tian Ge memegang setengah mayat di mulutnya. Wanita parubaya itu langsung mati digigit kapak belati. Pei, Tian Ge memuntahkan mayat itu dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Petik 2 tanda seru petik 2. Terima kasih. Xia Qingchen tersenyum. Dia datang ke hadapan mayat itu dan bergumam. Anda salah paham. Maksudku kamu yang sekarat, bukan aku. Dia mengukur mayat itu. Lagi pula, wanita ini adalah ahli peringkat bintang menengah, jadi dia pasti punya barang bagus, kan? Dia berjongkok untuk mencari. Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan sesuatu yang sangat berharga di dalam tas di punggungnya. Api surgawi. Xia Qingchen tercengang. Api surgawi yang gagal dia peroleh di perjamuan Qianglou sebenarnya ada di tubuh wanita paruh baya itu. Itu adalah nyala api putih pucat yang tersegel dalam es. Itu tidak memancarkan suhu tinggi, tapi aura yang menusuk tulang. Ini adalah api surgawi. Itu bukanlah api tradisional bersuhu tinggi. Bisa jadi dingin, bisa juga tidak panas atau dingin, dan bahkan bisa lebih mengerikan daripada api. Api surgawi di depannya tidak diragukan lagi memiliki atribut es. Aku sudah memakai sepatu besiku di tempat pencarian. Xia Qingchen sangat puas. Sebelum Gong Liangyun pergi, dia meninggalkan hadiah yang sangat besar untuknya. Tian Ge melirik ke langit api, hanya orang-orang dengan konstitusi guru roh alami yang dapat menggunakannya. Anda hanya bisa menjualnya. Xia Qingchen melompat ke punggung Tian Ge dan berkata, itu untuk manusia. Dan saya bukan orang biasa. Dia bisa membuka 90 meridian bela diri kecil yang baru selain 9 meridian utama. Apakah sulit untuk membuka kembali meridian agar api surgawi dapat bersirkulasi di dalam tubuh? Tentu saja tidak. Kirimkan aku kembali ke gerbang utama Sekte Nebula. Kepala Tian Ge menunjuk dan dia menyerbu ke langit. Xia Qingchen menutup matanya dan mulai membuka meridian di tubuhnya yang khusus digunakan untuk api surgawi. Pada waktu itu, di tepi pegunungan, di kota kecil, Gong Liangyun menunggu sepanjang hari, dan ketika dia tidak melihat satupun penjaga kembali, dia segera kembali mencari. Tapi dia tidak menemukan apapun. Mayat wanita parubaya itu telah menghilang tanpa jejak. Dia kebetulan melihat biksu penyapu itu. Apakah kamu melihat pelayanku? Gong Liangyun bertanya. Saya tidak melihatnya. Biksu penyapu itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mungkin melarikan diri dengan api surgawi, bukan? Gong Liangyun curiga. Karena curiga, Gong Liangyun pergi dengan ekspresi malu. Biksu penyapu itu melirik ke belakang dan menjauh tanpa suara, memperlihatkan lubang dangkal di belakangnya. Itu adalah tubuh wanita parubaya. Aku hanya bisa melakukan sebanyak ini untukmu, kamulah yang ditakdirkan. Biksu penyapu itu bergumam pada dirinya sendiri. Setengah bulan kemudian, di belakang kapak belati surgawi, Xia Qingchen perlahan membuka matanya. Di matanya, ada nyala api putih. Seluruh tubuhnya tertutup udara dingin, menyebabkan rambut dan alisnya tertutup embun beku putih. Dia menarik napas dalam-dalam, dan yang dia keluarkan juga merupakan kabut sedingin es. Setelah setengah bulan, dia membuka kembali 10 meridian khusus di tubuhnya untuk memasok api surga. Sayang sekali api surgawi terlalu lemah. Itu hanya bisa menjadikan saya guru spiritual bintang setengah. Xia Qingchen mau tidak mau merasa menyesal. Spirit Masters dibagi menjadi setengah bintang, 1 bintang, 1,5 bintang, hingga 9,5 bintang. Jika dia melampaui 9,5 bintang, dia akan menjadi dewa spiritual. Jika ada peluang di masa depan, saya akan mencari api surga. Setengah bintang saja tidak cukup untuk saat ini, kata Xia Qingchen tanpa daya. Dia mengeluarkan batu hitam hangus. Itu adalah batu hangus jahat yang dia temukan di celah pohon Bodhi kuno. Artefak nirvana yang dimurnikan dari item ini tidak cocok untukku. Aku bisa memberikannya pada orang yang dendam. Xia Qingchen bergumam. Dia mengulurkan telapak tangannya dan bola api putih pucat muncul dari udara tipis. Di bawah panas terik api surgawi, batu hangus energi jahat segera mulai meleleh, berubah menjadi cairan hitam. Setelah itu, Xia Qingchen mengeluarkan beberapa bahan tambahan yang dibawanya dan dengan terampil mencampurkannya. Suatu hari kemudian, cairan yang meleleh telah hilang, dan sebagai gantinya ada labu hitam sepanjang 1 kaki. Ada atribut spasial yang lemah di batu hangus energi jahat. Labu hitam halus mengandung atribut ini. Selama diaktifkan dengan benar, labu kecil bisa menyedot orang hidup.
Masuk akal jika enggan menggunakannya. Setelah menyimpan labu tersebut, Xia Qingchen melirik pegunungan dan sungai di bawah kakinya. Sekelompok binatang iblis dikendalikan oleh seseorang dan berlari dengan liar. Ini kerajaan utara, kan? Saya ingin tahu apakah Pangeran Yunsu berhasil memperoleh kota Liansing, jawab Xia Qingchen. Dia telah meninggalkan Kadipaten Bunga Surgawi selama hampir 1 tahun. Saya akan pulang setelah saya melapor ke sekte. Beberapa hari kemudian, Xia Qingchen kembali ke sekte tersebut. Tempat pertama yang dia datangi adalah rumah Ting Sui. 2 bulan kemudian, rumah Ting Sui dikelilingi oleh awan dan kabut, dan esensi Qi sudah 20 kali lipat dari dunia luar. Nasi hati naga sudah penuh dan kuat, hampir matang. Dia tersenyum lega. Selama ketidakhadirannya, Huang Yinger tidak mengendur dan mengurus semuanya dengan baik. Saat dia memikirkan hal ini, seorang pria dan seekor anjing dengan cepat datang. Mereka masing-masing memeluk salah satu kaki Xia Qingchen. Mata Graji berair saat ia menangis dengan sedihnya, "Tuan Chen, Anda harus membantu saya." Zhang Liansing memeluk paha Xia Qingchen dan menangis. "Sialang, hatiku sakit. Apakah ada yang menindas mereka? Apa yang sedang terjadi?" Dia bertanya dengan ekspresi gelap. Graji memamerkan giginya dan menatap Zhang Liansing, "Gadis bodoh ini selalu diam-diam meninjuku saat aku tertidur. Saya tidak bisa beristirahat dengan tenang selama berbulan-bulan." Zhang Liansing mengepalkan tangannya karena marah, "Anjing sialan ini keterlaluan. Itu masuk ke dalam nasiku, jadi aku membalas dendam. Gadis bodoh, jangan bersyukur. SHT itu kesukaanku. Saya memberikannya kepada Anda karena cinta dan perhatian. Tinjuku juga merupakan bentuk kepedulian yang mendalam padamu." Seorang pria dan seekor anjing masing-masing memeluk salah satu kaki Xia Qingchen dan saling menatap. Wajah Xia Qingchen menjadi hitam, dan dia memukul dahi mereka masing-masing. "Berlututlah di sudut." Keduanya langsung melunak dan dengan patuh berlari ke sudut tembok untuk berlutut. "Sekarang, saya akan memeriksa kultivasi Anda. Jika kamu tidak membuat kemajuan yang diharapkan, kamu akan berlutut sampai besok pagi." Mata pria dan anjing itu berbinar, dan mereka segera memamerkan keahlian mereka. Basis budidaya Graji telah mencapai tingkat termasyur ke-7 dari tahap konstelasi utama, dan dia juga telah mengembangkan teknik bela diri gelombang suara ke tingkat yang tinggi. Metode kultivasi mental Zhang Liansing juga cukup bagus, dan kekuatan batin di tubuhnya telah mencapai tingkat pancaran ke-9 dari tahap konstelasi minor. Tidak buruk. Saat itulah ekspresi Xia Qingchen menjadi tenang. Dia mengeluarkan labu hitam dan melemparkannya dengan nada kesal, "Ini untukmu, artefak nirvana setengah tahap." Mendengar ini, mata anjing dendam berbinar. Ia memegangnya dan menggosoknya dengan penuh kasih sayang. "Wahahaha, sayangku, Tuan Chen, aku sangat mencintaimu. Ayo, aku akan memberimu ciuman." Xia Qingchen menutup mulut anjing itu. "Mulut yang memakan kotoran, menjauhlah dariku." Bab 285, Naga Azure dari Kibumi. "Hei, kenapa kalian tidak mengerti indahnya kotoran?" Graji memasang ekspresi tak berdaya. Zhang Liansing melihat ini. Dia membuka matanya yang besar dan berair dan berkata dengan sedih, "Sialang, kenapa anjing mati itu memilikinya tapi aku tidak?" Xia Qingchen meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Simpan semua kekuatan ini. Dia telah merampas semua kekayaan Buddha suci. Dia hanya mencerna 20% saja, dan sebagian besar masih ada di sekitarnya." Saat ini, semuanya memasuki tubuh Zhang Liansing. Dengan fisiknya yang bebas dan alami, dia dapat menampung kekuatan berapapun. Saat cahaya Buddha di tubuh Xia Qingchen memudar, kekuatan batin di tubuh Zhang Liansing meroket. Dia dengan santai melontarkan pukulan, dan itu benar-benar mencapai tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Mereka hampir mengejar Xia Qingchen. Perlu diketahui bahwa ini adalah penjumlahan kekayaan 19 undangan lainnya. Wajar jika kekuatan batin Zhang Liansing mencapai levelnya saat ini dalam sekali jalan. "Wah, saya juga seorang master yang tiada taranya." Zhang Liansing sangat gembira. Xia Qingchen tersenyum. Ketika nasi hati naga sudah matang, dia bisa mempertimbangkan untuk pergi ke Menara 10.000 Klasik untuk meminta gulungan yang mencatat pedang hukuman surgawi. Adapun saat ini, dia pindah ke puncak awan Lord. Keterampilan bela diri ofensifnya, asal campuran yang mengembalikan Qi, telah selesai. Dia harus mulai mempersiapkan tahap seni bela diri berikutnya. Dia telah memilih teknik seni bela diri tingkat menengah tingkat hitam, naga biru Kibumi.
Keterampilan bela diri ini adalah keterampilan bela diri yang diwarisi dari asal-usul campuran yang kembali. Kesamaannya adalah mereka berdua menggunakan Ki. Perbedaannya adalah asal campuran yang mengembalikan Ki menggunakan atmosfer langit. Naga biru Ki Bumi, menggunakan Ki Bumi. Jika dia mengolahnya ke tingkat yang lebih dalam, Xia Qingchen akan mampu mengendalikan gravitasi bumi dan luasnya garis lei bumi hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, kesulitan teknik ini beberapa kali lebih tinggi daripada Ki yang mengembalikan sekte. Itu juga membutuhkan alat khusus. Dia datang ke puncak utama awan untuk menggunakan bambu awan untuk menukar barang-barang yang dia butuhkan di gudang harta karun. Siapa yang tahu saat mereka mencapai puncak gunung, mereka akan mendengar sekelompok suara berceloteh. Dia mendongak dan melihat sekelompok anak laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun dengan pakaian cerah. Di bawah bimbingan Ziwu Heng, mereka melakukan tur ke puncak Dewa Awan. Xia Qingchen tidak tahu siapa mereka, dan dia juga tidak mau tahu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia mengikuti jalan setapak dan menuju ke aula utama Cloud Lord. Namun, Ziwu Heng juga melihatnya sekilas dan berkata dengan penuh arti, "Saudara muda Xia, kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalananmu ke kuil Jing Yuan Zhen." Mendengar hal tersebut, rombongan pemuda dan pemudi menghentikan langkahnya. Dia mengikuti pandangan Ziwu Heng dan melihat ke arah Xia Qingchen. Satu-satunya surat undangan ke kuil Jing Yuan Zhen diberikan kepada murid baru. Bukankah itu menyia-nyiakan kesempatan? Apa yang dipikirkan sekte itu? Hanya para murid Tanah Suci yang akan menyebut sekte Nebula sebagai sekte utama. Identitas mereka terbukti dengan sendirinya. Xia Qingchen menghentikan langkahnya dan dengan tenang berkata, "Menurutmu mengapa aku mendapat banyak keuntungan? Hubungannya dengan orang ini tidak begitu baik. Hehe, kamu bahkan tidak menyapa kakak dan adikmu saat melihat mereka. Jelas bahwa Anda telah memperoleh banyak hal. Anda bahkan tidak memandang kami lagi," kata Ziwu Heng. Ekspresi Xia Qingchen normal. Dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah kelompok murid Tanah Suci. "Saudara-saudara senior di Tanah Suci, selamat datang." Lalu, dia melihat ke arah Ziwu Heng. "Sedangkan untukmu, aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Anda seharusnya sudah memahami hal ini sejak lama." Dia menyebutkannya sendiri dan menentangnya. "Saya mengerti, kenapa tidak?" Ziwu Heng tersenyum. "Bagaimanapun, kamulah yang dicintai. Saudara muda Xia, kecuali wakil ketua sekte, Jin Xuanxi, tidak ada murid lain di sekte tersebut. Dari murid biasa hingga penguasa bintang agung dan penguasa awan agung, mereka semua memperlakukan Xia Qingchen sebagai harta karun. Para murid biasa memperlakukan Xia Qingchen sebagai target yang mereka kejar. Tuan Awan Agung dan Tuan Bintang Besar memegangnya di tangan mereka seperti sebuah harta karun." Ekspresi Xia Qingchen normal saat dia dengan tenang berkata, "Karena kamu mengerti, mengapa kamu masih berbicara? Kenapa kamu tidak berguling ke pojok saja dan cemburu?" Petik 1. Ziwu Heng diejek lagi, dan dia akhirnya tidak bisa menahan wajahnya. "Sejujurnya, jika bukan karena seseorang yang melindungimu, aku benar-benar ingin mengajarimu bagaimana menjadi junior broter yang berkualitas." Mata Ziwu Heng menyipit. "Sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak mendapat kesempatan seperti itu," kata Xia Qingchen dengan tenang. Jika dia benar-benar melawan Xia Qingchen, Ziwu Heng hanya bisa merasa menyesal. Dia menoleh ke murid-murid Tanah Suci dan menangkupkan tangannya. "Kakak-kakak, silakan lanjutkan. Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu." Menatap dia pergi, mata Ziwu Heng berbinar. "Saudara muda Zi, apakah ini Xia Qingchen yang kamu bicarakan?" Seorang kakak senior dengan mata cerah dan gigi putih berkata dengan terkejut, "Dari perkataan dan tindakannya, dia tidak seburuk yang kamu katakan." Ternyata, saat Ziwu Heng sedang menghibur mereka, dia terus memfitnah Xia Qingchen. Misalnya, mengandalkan hubungan untuk mengambil tunangan orang lain dan melukainya. Misalnya, mereka merampas sumber daya orang lain, memukuli sesama murid, dan melakukan segala macam kejahatan. Dalam uraiannya, Xia Qingchen hanyalah tikus di sekte Nebula. "Kakak senior, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya," kata Ziwu Heng buru-buru, "jangan tertipu oleh penampilannya yang sok suci. Dia sebenarnya pria yang jahat." Banyak remaja putra dan putri yang menganggukkan kepala, tidak sepenuhnya mengerti. Fitnah Ziwu Heng telah menyebabkan mereka memiliki prasangka buruk, dan mereka memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Xia Qingchen. Berbicara tentang Xia Qingchen, dengan bantuan bambu awan, dia berhasil memasuki perbendaharaan.
Ketika penguasa awan agung mengetahui kembalinya Xia Qingchen, dia secara pribadi menemaninya masuk, menanyakan tentang kesejahteraannya dan bertanya tentang perjalanan ke kuil Jing Yuan Shen. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Qingchen telah berhasil menembus 2 level, dia merasa sangat bersyukur. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini di tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama, Anda hampir tidak dapat mengaktifkan artefak nirvana. Kata Dewa Awan Besar. Kesannya terhadap basis budidaya Xia Qingchen terhenti sejenak di tahap konstelasi utama. Setelah menembus 2 tingkat di kuil Jing Yuan Shen, dia akan berada di tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama. Xia Qingchen hanya tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Artefak nirwana macam apa yang kamu inginkan? Dewa Awan Agung secara pribadi membawanya untuk memilih artefak nirwana. Mengingat pemahamannya tentang gudang harta karun, dia secara alami dapat membantu Xia Qingchen memilih yang terbaik di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Saya membutuhkan artefak nirwana yang terhubung dengan energi bumi. Xia Qingchen berbicara. Kenapa dia begitu tertutup? Awan Besar Dewa terkejut. Artefak nirwana yang terhubung dengan energi bumi sangatlah langka. Jika Anda bersikeras memilih tipe ini, maka tidak ada jalan lain, karena hanya ada satu. Mata Tuan Awan Besar menunjukkan senyuman pahit. Apakah ada yang salah? Tidak apa-apa asalkan kamu memilikinya. Xia Qingchen masih sedikit khawatir. Puncak Cloud Lord tidak memiliki artefak nirwana yang tidak jelas. Awan Besar Dewa membawanya ke rak. Tempatnya sudah disapu bersih, dan sapunya masih bersandar di rak, jadi tidak ada yang peduli. Mana yang? Xia Qingchen mengalihkan pandangannya ke barang-barang di rak. Tuan Awan Agung tanpa daya mengambil sapu dan memasukkannya ke dalam pelukan Xia Qingchen. Kamu sendiri yang memilihnya, jangan salahkan aku. Xia Qingchen tercengang. Dia memeriksanya dengan cermat, dan itu benar. Terlebih lagi, itu adalah artefak nirwana tingkat pertama. Dengan item ini di tangan, seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan bumi dan mencapai tingkat seni bela diri. Mengapa kamu ingin membuat sapu? Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak. Penampilan ini agak tidak bisa diterima. Kamu bertanya padaku, tapi siapa yang harus aku tanyakan? Tuan Awan Agung juga merasa tidak berdaya. Xia Qingchen tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengangguk. Baiklah, yang ini. Sambil membawa sapu, Xia Qingchen meninggalkan aula agung penguasa awan. Dia bersiap untuk kembali ke rumah Ting Sui untuk berlatih seni bela diri. Namun, di luar aula, ada seseorang yang menunggu dengan punggung menghadapnya. Bab 288 Kebenaran terungkap. Tuan Awan Besar, yang menemaninya keluar, mengerutkan kening. Wakil pemimpin sekte, apa yang memerlukan kehadiranmu? Sejak dia kembali dari perjamuan Qianglou, wakil ketua sekte tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Suasananya suram sepanjang hari, seolah-olah dia adalah orang mati hidup. Siapapun yang melihatnya pasti takut. Kebanggaan sekte Nebula telah kembali. Sebagai wakil ketua sekte, mengapa saya tidak bisa datang dan melihatnya? Suara itu diucapkan dengan gigi terkatup. Setiap kata dan kalimat dipenuhi dengan kebencian yang besar. Tuan Awan Agung melindungi Xia Qingchen di belakangnya tanpa mengedipkan mata. Dia kemudian dengan dingin berbicara, kematian Yan Nangui tidak ada hubungannya dengan Xia Qingchen. Jika Anda punya nyali, Anda bisa mencari Gui Yangke dan membalas dendam pada Xia Qingchen yang tidak bersalah. Apakah kamu masih laki-laki? Petik 1. Xia Qingchen tercengang. Yan Nangui sudah mati. Petik 2. Tidak apa-apa jika dia tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara, Jin Xuanxi berbalik. Mata merahnya seperti mata binatang buas pemakan manusia. Dia menatap tajam ke arah Xia Qingchen dan menggeram dengan suara rendah, kamu masih punya wajah untuk menyebutkannya. Bukankah kamu membunuh Yan Nangui? Xia Qingchen memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Yan Nangui telah meninggal, jadi mengapa dia disalahkan. Namun, Xia Qingchen telah merasakan betapa tidak masuk akalnya wakil ketua sekte itu. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Jadi, tentu saja, batu mistik emas ingin dia membayar dengan nyawanya. Namun, selama Yan Tua masih ada, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Kecil yang tidak tahu berterima kasih, jika aku tahu hari ini akan tiba, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke sekte. Jin Xuanxi berkata dengan kebencian. Saat itu, jika bukan karena dokter abadi, Xia Qingchen pasti sudah tersingkir.
Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Ini semakin konyol. Saya bisa masuk sekte dengan mengandalkan bakat dan kekuatan saya sendiri. Apa hubungannya dengan Anda? Sungguh membingungkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memasuki sekte Nebula. Mengapa di mata wakil pemimpin sekte, ini adalah penghargaannya? Dia bahkan menyebutnya tidak berterima kasih. Dia sungguh tidak masuk akal. Hehe, Jin Xuanxi memandang Xia Qingchen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, hal yang bodoh. Sampai saat ini, kamu masih berpikir bahwa kamu lulus ujian masuk sekte dengan kekuatanmu sendiri. Petik 1. Xia Qingchen dengan dingin menjawab, omong kosong. Mungkinkah aku mengandalkanmu? Dia benar-benar tidak mengerti. Otak batu mistik emas terhubung dengan hal yang salah. Penuh omong kosong. Hahaha, hahaha. Jin Xuanxi tidak bisa menahan tawa, orang bodoh benar-benar putus asa. Kamu masih dalam kegelapan. Apakah kamu tahu berapa skormu selama tes potensi untuk memasuki sekte? Dia mencibir. Tuan Awan Agung juga penasaran dengan hal ini. Mungkinkah ada cerita tersembunyi di balik hal ini? 120. Jin Xuanxi menilai Xia Qingchen dengan tatapan seperti seseorang yang sedang melihat sampah. Sang Awan Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, 120. Itu bahkan lebih tinggi dari mutiara bulan, bagaimana mungkin? Tapi dia segera sadar kembali. Itu tidak benar. Jika potensi Xia Qingchen adalah 120, mengapa dia masih tinggal di Sekte Nebula? Petik 2. Menurut aturan, dia seharusnya dikirim ke Tanah Suci untuk pelatihan lebih lanjut. Jin Xuanxi mencibir, kamu benar-benar percaya. Hari itu, ada masalah dengan ruang pengujian rahasia, itulah sebabnya mendapat skor tinggi 120. Tidak heran, Tuan Awan Agung menghela nafas lega. Bukankah itu terlalu menakutkan? Apa maksudnya 120? Tapi segera setelah itu, Tuan Awan Besar mengerutkan kening dan berkata, tetapi bagaimana Anda menilai bahwa skor sebenarnya Xia Qingchen sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki sekte tersebut? Petik 1. Jin Xuanxi tertawa dingin, bukankah itu sederhana? Potensi macam apa yang mungkin dimiliki oleh seorang kultivator di tingkat ke-8 konstelasi tengah? Saya pikir 120 harus menjadi 1. Gerbang batu itu membuat kesalahan, dan kata, 120, ditambahkan. Apakah seperti ini? Tuan Awan Agung merasa curiga. Bukankah penilaian ini terlalu sewenang-wenang? Bukankah tidak apa-apa jika mereka membiarkan Xia Qingchen memilih pintu batu biasa untuk menguji dirinya sendiri? Kemudian, karena Xia Qingchen dinilai gagal, mengapa dia bergabung dengan sekte tersebut? Tuan Awan Besar terus bertanya. Tentu saja, Jin Xuanxi menunjuk dirinya sendiri. Tentu saja saya akan membantunya memodifikasinya. Saya akan mengubahnya dari sampah 1 poin menjadi orang yang memenuhi syarat 6 poin. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia marah. Dia menunjuk ke hidung Xia Qingchen dan berkata, sungguh menggelikan. Hal yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia benar-benar mengira dia adalah karakter. Tanpa batu mistik emasku, bagaimana dia bisa ada di sini sekarang? Kesalahan terbesar yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah memberimu bantuan, dasar anjing babi. Itu menyebabkan kematian Yan Nangui. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa memundurkan waktu, dia tidak akan pernah mengubah skornya. Ini akan memungkinkan Xia Qingchen menjauh dari Sekte Nebula. Hehe, Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula dan tiba-tiba tertawa dengan suara rendah. Dalam tawanya, ada sedikit rasa lega dan sedikit amarah. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi kamulah, dasar anjing, yang merusak poinku. Xia Qingchen mengangkat matanya dan berbicara dengan dingin. Dia bertanya-tanya, mengapa dia memiliki potensi nilai pertumbuhan yang sama dengan Heng Qianmo dalam ujian masuk sekte. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya. Ternyata benda tua itu, batu mistis emas, yang mengira dirinya cukup pintar untuk mengubah nilai potensi pertumbuhannya. Apa yang sedang terjadi? Jika batu mistis emas juga membuat marah, mengapa Xia Qingchen juga marah? Kamu hal yang tidak tahu berterima kasih. Jika saya tidak mengubah skor Anda mungkin akan kesulitan. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya hari ini? Jin Xuanxi sangat marah hingga dadanya naik turun. Ini bertentangan dengan surga. Benar-benar memberontak. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu dan tidak berperasaan sepertimu di dunia ini? Dia telah membantu Xia Qingchen dan memberinya kejayaan yang dia miliki saat ini. Xia Qingchen tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mengutuknya sebagai seekor anjing.
Di manakah keadilan di dunia ini? Xia Qingchen tertawa karena marah. Aura tak terlihatnya menyebabkan rambut hitamnya berkibar. Dasar anjing, buka matamu dan lihat berapa potensi nilai pertumbuhanku. Ledakan. Kekuatan batin yang luar biasa agung dan menakutkan yang telah mencapai tingkat pancaran ke-8 dari tahap konstelasi utama menyapu ke segala arah dengan momentum yang mengejutkan. Angin kencang menyebabkan gaun Tuan Awan besar berkibar. Pasir yang beterbangan menyebabkan Jin Xuanxi menutup matanya dengan tergesa-gesa. Daun-daun berguguran menutupi langit dan menutupi langit. Tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Mata indah Tuan Awan besar melebar saat dia tersentak. Mata Jin Xuanxi juga terbuka lebar, tidak berani mempercayai kekuatan batin yang kuat yang dilepaskan Xia Qingchen. Itu memang tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Tidak ada kebohongan. Bagaimana mungkin seseorang yang nilai potensialnya hanya 10% dapat berkembang dari tingkat ke-8 tahap konstelasi tengah ke tingkat ke-8 tahap konstelasi utama hanya dalam waktu 1 tahun. Favorit surga dari Tanah Suci. Mereka telah menghabiskan waktu 2 tahun penuh dan hanya berhasil berkultivasi ke pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama. Potensi sebenarnya Xia Qingchen beberapa kali lebih mengerikan daripada para jenius dari Tanah Suci. Tua, apakah kamu melihat dengan jelas? Xia Qingchen berbicara dengan dingin, potensi saya awalnya 120. Pada akhirnya, Anda meremehkan saya dan mengubahnya menjadi 6 poin. Awalnya, Xia Qingchen seharusnya pergi ke Tanah Suci untuk melanjutkan studinya. Pada akhirnya, mereka semua tertunda oleh batu mistik emas. Hal yang paling menggelikan adalah dia masih cuek dan tanpa rasa takut mengaku sebagai dermawannya, mencaci maki Xia Qingchen karena tidak berterima kasih. Faktanya adalah dia memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, menyia-nyiakan kesempatan berharga Xia Qingchen untuk berkultivasi. Wajah Jin Xuanxi berubah menjadi hijau dan merah. Untuk waktu yang lama, mereka tidak percaya bahwa Xia Qingchen telah menunjukkan bakat yang tak tertandingi. Mencapai pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama pada usia 18 tahun, bahkan Tanah Suci tidak memiliki banyak murid yang telah mencapai tahap ini. Betapa konyol dan menggelikannya perubahan poin yang sewenang-wenang saat itu. Bab 287, seorang dusun memasuki kota. Mata Dewa Awan besar berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Dia memegang bahu Xia Qingchen dan berbicara dengan suara gembira. Qingchen, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku sangat bangga padamu. Tidak mengherankan jika ketika mereka berinteraksi satu sama lain, Xia Qingchen secara alami akan memiliki sikap seorang ahli. Bagaimana potensinya bisa begitu lemah? Ternyata mereka semua salah menilai oleh batu mistik emas yang keras kepala. Batu mistik emas. Kamu benar-benar menyesatkan orang. Saya harus melaporkan ini kepada ketua sekte. Tuan Awan besar menegur dengan tegas. Itu karena batu mistik emas. 10 cabang besar sudah busuk, dan bakat mereka semakin berkurang. Di Sekte Nebula, dia menyimpan sumber daya untuk Yan Nangui yang tidak berguna. Hal yang paling tidak bisa dimaafkan adalah Xia Qingchen, seekor naga di antara manusia dengan bakat mengejutkan, sebenarnya telah diinjak-injak olehnya menjadi sampah. Jika mereka tidak menyingkirkan benda lama ini, cepat atau lambat Sekte Nebula akan runtuh. Setelah dimarahi, Jin Xuanxi menjadi tenang. Dia menyentuh liontin buah persik di pelukannya, merasa sangat tenang. Dia mendengus dengan tangan di belakang punggungnya, kau hanya awan besar yang kecil, Tuan. Anda tidak dapat menggoyahkan posisi saya. Bahkan Tuan Muda Siang telah menyelamatkan nyawanya karena hal ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Awan besar padanya? Xia Qingchen, kamu telah menyebabkan kematian Yan Guinan. Anda harus membayar harga untuk ini. Bagaimanapun, batu mistik emas tidak lagi menyembunyikan niatnya. Dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, Jin Xuanxi menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, batu mistis emas pasti tidak akan membiarkan Xia Qingchen bersenang-senang. Wajah Tuan Awan besar menjadi pucat pasi. Melihat Yan yang lebih tua telah pergi, dia mulai bertindak tidak bermoral. Pantas saja dia berani merajalela. Ternyata Pak Tua Yan telah meninggalkan Sekte Nebula setengah bulan yang lalu di bawah perintah Tanah Suci. Pakar lain dari Tanah Suci bertanggung jawab atas segudang menara kitab suci. Xia Qingchen tidak terlalu keberatan. Tian Ge masih berada di dekat Sekte Nebula, menunggu pemanggilannya. Jika perlu, dia akan memanggil Tian Ge dan menggigit benda tua ini sampai mati. Namun, sekarang setelah Yan tua pergi, Xia Qingchen tidak perlu lagi menunggu sampai dia dipromosikan menjadi murid tingkat lanjut.
Saat nasi hati naga sudah matang, dia bisa melamar ke Tanah Suci. Mari kita tunggu 1 bulan lagi. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Pada waktu itu, Ziwu Heng memimpin sekelompok pemuda dan pemudi dan berjalan mengelilingi puncak ke-9. Saudara Zi, bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi Sekte Nebula kita terlalu terbelakang. Seorang kakak laki-laki dari Tanah Suci sedikit lelah. Mereka telah berada di Sekte Nebula selama beberapa hari. Dia sudah melihat apa yang perlu dia lihat. Saya tidak punya bakat dan sumber daya. Belum ada satupun murid yang menarik perhatianku dalam beberapa hari terakhir, kata kakak senior itu dengan kecewa. Kakak senior lainnya melambaikan tangannya ke udara dan berkata, esensi spiritual juga sangat tipis. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kalian bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Energi esensi di dalam Tanah Suci 4 kali lipat dari energi dunia luar. Tapi bagaimana dengan gerbang utama Sekte Nebula? Jika bukan karena Tanah Suci yang memaksaku datang ke sini, aku tidak akan datang bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Itu benar-benar menunda kultivasi saya. Semua orang mulai mengeluh. Ketika Ziwu Heng mendengar ini, dia hanya setuju. Dia juga tidak berdaya. Perbedaan antara sekte dan Tanah Suci seperti langit dan bumi. Murid-murid Tanah Suci ini telah lama berkultivasi di lingkungan yang baik, jadi mereka secara alami tidak terbiasa ketika mereka tiba-tiba datang ke gunung. Pepatah umum mengatakan bahwa orang-orang dari kota pergi ke pedesaan. Awalnya terasa segar, tetapi setelah sekian lama, dia merasa jijik. Apakah itu juga merupakan kediaman kelas superior? Sekelompok orang tiba di puncak gunung. Kakak senior dari Tanah Suci sedikit terkejut saat melihat menara pendengaran salju yang indah. Ya, salah satu dari 8 hunian kelas super, kata Ziwu Heng. Sayang sekali kami tidak bisa masuk dan melihatnya, kata kakak senior itu dengan menyesal. Tempat tinggal superior adalah untuk murid-murid tingkat lanjut yang berpengalaman. Basis budidaya mereka semuanya berada di fase tengah tingkat bintang kecil. Bahkan jika para murid Tanah Suci di depannya memiliki keberanian lebih, mereka tidak akan berani menerobos masuk ke kediamannya. Wu Hengzi memutar matanya dan terkekeh, kakak dan adik, jika kamu lelah, kamu bisa masuk dan istirahat. Sejauh yang saya tahu, halaman ini untuk sementara kosong. Di Sekte Nebula saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa Xia Qingchen adalah penguasa menara pendengaran salju? Dia jelas-jelas menyulut api pada dirinya sendiri demi Xia Qingchen. Dengan kebanggaan kelompok murid Tanah Suci ini, apakah mereka akan pergi jika mereka benar-benar tinggal di rumah Ting Sui? Xia Qingchen bisa saja bersikap toleran seperti anjing. Atau bangkit dan melawan, hanya untuk dipukuli seperti anjing oleh mereka. Benarkah? Kita harus masuk dan melihatnya. Kakak senior Tanah Suci sedikit senang. Ziwu Heng terkekeh dan menangkupkan tangannya, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, kakak dan adik. Aku akan pergi dulu. Biarkan saja kelompok murid Tanah Suci ini berkonflik dengan Xia Qingchen. Dia hanya harus menonton pertunjukannya. Baiklah, kamu boleh pergi. Mereka sangat gembira dan datang tanpa diundang. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki menara pendengaran salju. Dia mengira itu hanyalah tempat tinggal yang sedikit lebih mewah. Namun, yang dilihatnya hanyalah awan kabur. Lotengnya sangat indah, dan rumput serta pepohonan terlihat samar-samar. Energi esensi 20 kali lipat dari energi dunia luar mengalir ke arahnya. Sekilas, tempat ini tampak seperti surga dunia. Para murid Tanah Suci tercengang. Sekte Nebula sebenarnya memiliki tempat dengan ki spiritual yang begitu menakutkan. Lihat, apa itu? Kakak senior yang masuk pertama kali melihat sekilas pohon padi hati naga. Mereka segera berkumpul. Mencium aroma yang luar biasa dari nasi Dragon Heart, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah ini nasi spiritual kuno yang telah punah, nasi hati naga? Seorang gadis muda menutup mulutnya karena terkejut. Mata indahnya membelalak tak percaya. Nasi hati naga, itu adalah beras spiritual tiada taraf yang akan diperebutkan oleh para ahli tingkat bintang bahkan jika mereka harus mematahkan kepala mereka. Napas semua orang menjadi berat. Mata mereka seperti mata binatang yang kelaparan saat mereka menatap nasi hati naga. 1 butir beras Dragon Heart bisa dijual setidaknya dengan harga $1 juta Keimun. Ada ratusan butir beras Dragon Heart dalam satu pohon. Salah satu murid Tanah Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, tetapi dia dihentikan oleh kakak laki-laki senior yang memimpin.
Berhenti, nasinya belum matang, kata kakak senior dari Tanah Suci. Seorang kakak perempuan senior dari Tanah Suci tidak dapat menahan keinginannya dan menyarankan, mari kita gali dan bawa kembali ke Tanah Suci. Oke. Hanya menyia-nyiakan anugerah dewa untuk memasukkannya ke dalam sekte. Jangan bertindak gegabah, kakak senior itu mengangguk pelan, setidaknya kita harus bertanya pada wakil pemimpin sekte. Karena mereka memintanya dengan status mereka sebagai murid Tanah Suci, batu mistik emas mungkin tidak akan melanggar perintah mereka untuk menyenangkan mereka. Tunggu, mengapa pondok itu terlihat seperti pohon umur panjang dewa, salah satu dari 10 pohon dewa? Seorang gadis muda dengan penglihatan bagus berkata dengan kaget. Perhatian semua orang kembali ke rumah kayu itu. Itu adalah pohon dewa umur panjang. Ini dia, murid itu berteriak, kata-katanya tidak jelas, jelas sangat bersemangat. Apakah itu pohon dewa umur panjang? Astaga, sekelompok orang mengerumuni dan merobohkan rumah anjing pemarah itu. Mereka masing-masing mengambil sepotong dan memeluknya erat. Tunggu, partikel merah apa yang ada di piring ini? Mereka menemukan hal mengejutkan lainnya. Salah satu murid memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat, dan dia meraih setengahnya. Dia melemparkan satu ke dalam mulutnya dan segera merasakan kekuatan yang sangat besar. Sungguh efek obat yang murni. Meridian bela diri saya telah meningkat 2 kali lipat. Kerumunan itu menerkamnya lagi dan menangkapnya. Mereka masing-masing mencicipi satu dan semuanya terkejut. Obat yang saleh. Ini adalah obat yang saleh. Astaga, tempat apa ini? Apakah ini negeri dongeng? Nasi hati naga yang telah punah selama 10.000 tahun. Pohon umur panjang dewa dari 10 pohon dewa agung. Ada juga obat surgawi yang dapat menggandakan basis budidaya seseorang. Mungkinkah ini benar-benar alam abadi yang legendaris? Bab 288, menutup pintu dan melepaskan anjing. Saat mereka kebingungan, kabut di halaman mengalir. Sosok kabur yang mengenakan gaun 7 warna muncul dari waktu ke waktu di dalam kabut. Siapa pelaku kejahatan ini? Kenapa kamu masuk tanpa izin ke menara pendengaran salju? Petik 2. Suaranya jelas dan lembut. Kedengarannya tidak mengintimidasi, tapi sangat menyenangkan untuk didengarkan. Abadi, peri. Para murid Tanah Suci tercengang ketika mereka menatap wanita di dalam kabut. Pendatang baru itu tentu saja adalah Huang Yinger. Saat mendengar keributan itu, dia langsung bergegas menghampiri. Pada akhirnya, dia menemukan sekelompok orang tak dikenal mengelilingi pohon padi Dragon Heart. Sombong, Lian Xing. Ada tamu tak diundang. Di rumah Ting Sui. Graji dan Lian Xing sedang bertarung. Salah satu dari mereka menggunakan labu hitam yang baru saja diperolehnya, sementara yang lain menggunakan kekuatan batinnya yang tak terbatas. Saat mendengar keributan itu, dia langsung bergegas menghampiri. Graji berlari mendekat dan memandangi rumah anjingnya dengan cemas, mata anjingnya terbuka lebar. Ah, rumah anjingku. Siapa yang merobohkan rumah anjingku? Persetan, kamu bahkan tidak mau melepaskan makanan anjingku. Graji dengan sedih berteriak ke arah langit. Zhang Lianxing berlari mendekat dan menatap dengan heran pada sekelompok orang yang memegang pohon dewa umur panjang. Masih ada pencuri di Sekte Nebula. Saya benar-benar belajar banyak. Zhang Lianxing sedikit bingung. Kota Kekaisaran Pangkat Kuda Besi mungkin tidak memilikinya. Sekelompok pencuri muncul di Sekte Nebula, yang memiliki status tinggi. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Rumah ini punya pemilik. Para murid Tanah Suci akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Zhang Lianxing memelototi mereka, sebaliknya. Benda itu tumbuh dari ketiadaan. Letakkan semuanya. Wajah para murid Tanah Suci memerah. Setelah sekian lama, ini semua adalah milik orang lain. Namun, mereka menimbang pohon umur panjang dan makanan anjing di tangan mereka dan enggan untuk pergi. Adik perempuan, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami adalah murid dari Tanah Suci. Kakak senior dari Tanah Suci tersenyum, berpikir bahwa dia anggun. Karena kami sudah mengambil barang-barang ini, kenapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Kami akan berhutang budi padamu. Dalam pikirannya, bantuan seorang murid Tanah Suci sangat berharga bagi seorang murid sekte. Sayangnya, Zhang Lianxing bahkan tidak mengetahui tentang Tanah Suci manapun. Siapa yang ingin kamu memutuskan hubungan? Jika kamu tidak meletakkannya, aku tidak akan sopan. Zhang Lianxing mengayunkan tinjunya. Para murid Tanah Suci merasa lega ketika mereka melihat bahwa wanita itu tampaknya tidak memiliki keterampilan bela diri apapun. Orang dengan status seperti kita jarang berhutang budi pada orang lain.
Kakak senior dari Tanah Suci mempertahankan sikap lembutnya. Zhang Lianxing mendengus. Saya tidak peduli apakah Anda hanya kucing atau anjing. Barang-barang sialang dan barang-barang anjing sialan itu, letakkan semuanya. Kakak senior dari Tanah Suci tidak senang. Dia sudah mengatakannya berkali-kali, tapi gadis di depannya tidak bisa diajak berkomunikasi sama sekali. Bantuan dari murid Tanah Suci adalah sesuatu yang tidak akan bisa didapatkan oleh murid sekte tersebut bahkan jika mereka berlutut dan memohon. Dia baik. Berbicara dengannya terlalu lama seperti bermain sitar dengan sapi. Ayo pergi. Kakak senior itu menjentikkan lengan bajunya. Jika mereka pergi seperti ini, apa yang bisa dilakukan gadis muda itu terhadap mereka? Satu jari saja sudah cukup membuat gadis itu menyesal seumur hidup. Juga, sama saja jika kamu melapor ke wakil ketua sekte setelah menggali pohon padi hati naga. Kakak senior dari Tanah Suci bertindak ekstrim. Lagi pula, dengan status mereka sebagai murid Tanah Suci, siapa yang berani menyentuh mereka? Dia harus berpikir dua kali sebelum bisa mengkritiknya. Petik 2 tanda seru. Kalian 10 binatang berbentuk manusia. Graji sangat marah hingga gemetar karena kesedihan. Kamu bahkan tidak mau melepaskan makanan anjingku. Kamu sama buruknya denganku. Graji mengguncang tubuh gemuknya. Labu hitam di punggungnya terguncang. Mereka yang menghancurkan kandangku dan memakan makanan anjingku, aku tidak akan mengampuni mereka. Ucapnya dengan air mata kesedihan dan kemarahan di matanya. Wuh. Ia menggigit tutup botolnya, memperlihatkan lubang labu yang hitam pekat. Dia kemudian menggunakan kekuatan batinnya untuk mengaktifkan labu hitam. Dalam sekejap, angin hitam keluar dari labu hitam. Dalam sekejap mata, ia melilit seorang wanita yang berteriak dan menyedotnya ke dalam labu. Adegan ini mengejutkan para murid Tanah Suci. Hati-hati, itu adalah artefak nirvana atribut spasial. Apa? Kakak senior Tanah Suci melompat ketakutan dan buru-buru mundur. Namun, saat dia mundur, Zhang Lianxing menerkamnya dengan teknik gerakan yang tampaknya canggung. Dia melambaikan kedua tangannya yang berwarna merah muda dan lembut. Kalian sekelompok bandit. Pada saat ini, perhatian mereka semua tertuju pada pendendam yang berbahaya. Mengapa mereka peduli pada gadis biasa yang lemah? Enyah. Salah satu kakak perempuan senior mengangkat tangannya dan menggunakan lengannya untuk menahan tinjunya. Dalam keadaan normal, bahkan mengangkat tangannya saja sudah membuat Zhang Lianxing terbang. Namun siapa sangka lengan kakak perempuannya sama rapuhnya dengan sepotong kayu, dan langsung patah menjadi dua oleh tangan lembut Zhang Lianxing. Lalu, dia meninju dadanya. Pewah, kakak senior itu dipukul hingga dia muntah darah dan pingsan di tempat. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Apa? Para murid Tanah Suci terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kakak senior yang telah jatuh adalah eksistensi yang basis budidayanya telah mencapai tingkat pusaran ke-8 dari tahap konstelasi utama. Dia benar-benar dipukuli setengah mati dengan satu pukulan. Mereka akhirnya menyadari betapa luar biasanya manusia dan anjing itu. Kakak laki-laki tertua adalah yang paling tenang. Ayo kita lakukan bersama-sama dan singkirkan pria dan anjing itu. Dia mengeluarkan suara rendah dan melepaskan aura pusaran ke-9 dari tahap konstelasi utama. Graji dan Zhang Lianxing tidak takut saat mereka bertarung berdampingan. Dentang. Pada saat itu, suara pintu ditendang terdengar dari belakang mereka. Semua orang menoleh. Sesosok kurus perlahan berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dengan setiap langkahnya, kabut di bawah kakinya berputar dengan cepat seperti pusaran, menyebar ke segala arah. Ketika dia berada dalam jarak 100 kaki, wajahnya menjadi jelas. Graji dan Zhang Lianxing segera berlari mendekat. Graji adalah orang yang paling patah hati. Tuan Chen, para itu merobohkan rumah anjingku dan memakan makanan anjingku. Mereka tidak punya hati. Anda harus memberi saya keadilan. Wajah Xia Qingchen dingin saat dia dengan tenang menoleh. Apakah Tanah Suci begitu miskin sehingga membiarkan kalian datang ke Sekte Nebula untuk menjadi bandit? Zhang Lianxing sangat setuju, itu benar. Kamu seperti orang desa yang tidak tahan dengan hal-hal baik. Dua orang dan seekor anjing menegur para murid Tanah Suci hingga mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Kakak senior dari Tanah Suci menatap ke arah Xia Qingchen, siapa kamu untuk berbicara di sini? Petik 1. Graji mendengus, omong kosong. Rumah Tingsue milik Tuanku Chen. Dia tidak bisa bicara, tapi kamu bisa. Para murid Tanah Suci tercengang. Kamu adalah penguasa menara pendengaran salju.
Mereka tidak dapat mempercayainya. Belum lagi Zi Wuheng pernah mengatakan bahwa menara pendengar salju tidak memiliki pemilik. Kalaupun ada, dia seharusnya bukan murid baru seperti Xia Qingchen. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, kamu datang ke kediamanku untuk merampok dan menghancurkan. Namun, Anda tidak tahu siapa pemiliknya. Kalian para bandit benar-benar tidak kompeten. Wajah murid tanah suci itu memerah. Namun, kekhawatiran di hatinya berkurang. Mereka mengira jika menara pendengaran salju benar-benar memiliki pemilik, dia akan menjadi murid senior tingkat lanjut yang tidak boleh mereka sakiti. Dia tidak menyangka itu adalah Xia Qingchen. Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Xia Qingchen, kan, jagalah anjing dan pelayanmu, dan kita masih bisa berbicara dengan baik. Kakak senior sekali lagi menggunakan identitasnya sebagai murid tanah suci. Xia Qingchen bukanlah anjing dan wanita muda itu. Sebagai murid sekte tersebut, dia seharusnya tahu betul apa arti kata tanah suci. Ying, tutup pintunya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 289, Jalan Menuju Kematian. Huang Yinger segera melangkah maju, menutup pintu menara pendengaran salju, dan meletakkan baut besinya. Apa maksudmu? Mata kakak laki-laki tanah suci menunjukkan sedikit keganasan. Kenapa dia menutup pintu? Xia Qingchen meletakkan tangannya yang ada di belakang punggungnya dan perlahan berkata, tentu saja, tutup pintunya, biarkan anjing-anjing itu keluar, dan biarkan bintang yang menyedihkan itu keluar. Huang Yinger mengangguk. Oh, biarkan anjing itu pergi. Membiarkan. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, sudut mulutnya bergerak-gerak. Novelringan.com. Guk-guk. Graji bergegas keluar dan membuka mulutnya untuk menggigit. Zhang Lianxing tidak ingin ketinggalan, dan menggunakan seni pergeseran matahari yang mencuri langit untuk melewatinya dengan gerakan yang menakjubkan. Apa? Wajah kakak laki-laki tanah suci menjadi gelap, karena kamu tidak ingin berbicara baik-baik, aku tidak akan sopan. Dia melompat di tempat dan melompat setinggi 10 meter. Dengan bidang pandang yang lebih tinggi, dia menyerang Zhang Lianxing dan dendam yang telah bersembunyi di tengah kerumunan. Tapi saat dia melompat, tekanan atmosfer yang menakjubkan tiba-tiba turun dari atas kepalanya. Puff! Dia seperti belalang yang melompat dan ditampar oleh telapak tangan seseorang, jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Sebelum dia bisa mengerti, Xia Qingchen meraih udara. Lehernya terpelintir di udara. Setelah itu, Xia Qingchen menjentikkan pergelangan tangannya dan menggunakannya sebagai tongkat kayu, menyapukannya ke seluruh kelompok murid tanah suci. Graji dan Zhang Lianxing berada di dalam, dan Xia Qingchen berada di luar menggunakan segudang ki yang kembali ke asal untuk menekan mereka. Hanya dalam waktu setengah jam, kelompok murid tanah suci semuanya jatuh ke tanah. Tanpa kecuali, mereka semua terluka. Kakak laki-laki tanah suci itu tergeletak di tanah, terengah-engah. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Graji berjalan mendekat dan menepuk wajahnya dengan cakarnya. Aku membiarkanmu memakan makanan anjingku. Aku membiarkanmu memakannya, apakah kamu merasa baik sekarang? Tangan kecil Zhang Lianxing berkedip di depan hidungnya, mereka benar-benar bisa memakan makanan anjing yang telah dimakan oleh mulutmu yang penuh kotoran. Apa? Para murid tanah suci merasakan perut mereka mual dan mereka ingin muntah. Xia Qingchen berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggung dan dengan dingin berkata, apakah kamu punya hak untuk berbicara denganku? Menerobos masuk ke kediamannya dan merampas barang-barangnya, dia lebih benar dari siapapun. Xia Qingchen, jangan melangkah terlalu jauh. Saya tahu Anda adalah tiran sekte Nebula, tetapi Anda tidak dapat dibandingkan dengan kami, para murid tanah suci. Cakar anjing Graji menamparkan, meninggalkan 2 bekas darah panjang di mulutnya. Kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Dendam mendengus. Tuan Chen, tekan mereka di lubang khususku. Mata Zhang Lianxing berbinar, dasar anjing sialan, kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Para murid tanah suci menjadi pucat ketika mereka mendengar itu. Jika tersiar kabar, apakah mereka masih memiliki wajah untuk kembali ke tanah suci? Membunuh orang hanyalah sebuah anggukan, mengapa mempermalukan orang? Xia Qingchen menghentikannya. Para murid tanah suci menghela nafas lega, merasa lebih marah. Pria bermarga Xia tampaknya tidak takut di permukaan, tetapi dia masih sangat takut dengan identitas mereka. Buka semua pakaianmu dan pamerkan di kaki gunung. Namun, kata-kata Xia Qingchen membuat mereka gemetar. Ini bahkan lebih memalukan daripada ditekan di lubang sialan. Xia Qingchen, aku lebih baik mati daripada dipermalukan.
Seorang murid berteriak dengan tegas. Wuh! Sebuah pedang kecil muncul di depannya. Kalau begitu mati, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Murid itu berdiri di sana dengan linglung, tidak berani mati. Menjalankan, dia melambaikan lengan bajunya. Zhang Lianxing dan Dru memiliki senyum jahat di wajah mereka saat mereka dengan cepat menelanjangi 10 murid tanah suci. Sebuah tanda bertuliskan, "Saya seorang pencuri," digantungkan di leher mereka. Kemudian, dia mengikat mereka dan menyeret mereka keluar dari menara pendengaran salju. Graji memegang tali di mulutnya di depan, sementara Zhang Lianxing menggosok tangannya sebagai antisipasi. Siapapun yang menyeret kakinya akan dipukul, menyebabkan mereka meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. 10 murid diseret berkeliling untuk berparade dalam kesedihan, kemarahan, dan air mata. Kemanapun ia lewat, hal itu menyebabkan keributan. Berita itu menyebar dengan cepat ke 9 puncak. Pasukan Xia Qingchen telah menangkap semua murid Tanah Suci dan mengarak mereka telanjang di depan umum. Setelah mendengar berita itu, Jin Xuanxi menjadi marah. Petik 2 tanda seru. Petik 2. 10 murid itu dikirim oleh Tanah Suci untuk menyelidiki Sekte Nebula. Segala sesuatu yang mereka lihat, dengar, dan alami akan dipresentasikan ke eselon atas Tanah Suci. Para petinggi menggunakan kesempatan ini untuk menilai kinerja Sekte Nebula di bawah manajemen Wakil Ketua Sekte. Oleh karena itu, batu mistik emas sangat mementingkan mereka. Murid perantara paling berpengalaman, Ziwu Heng, telah menerimanya secara pribadi. Dia tidak berani gegabah. Tapi hasilnya, Xia Qingchen sebenarnya menelanjangi mereka dan memaksa mereka memprotes. Dia tidak berani membayangkan betapa marahnya para petinggi Tanah Suci jika mereka melaporkan pengalaman mereka. Sebagai wakil pemimpin sekte, Jin Xuanxi langsung dipecat, yang merupakan hukuman paling ringan. Benda sialan ini, tinju Jin Xuanxi terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Cepat atau lambat, Sekte Nebula akan dihancurkan oleh murid pemberontak seperti ini. Jin Xuanxi meninju pilar batu. Penyok dalam muncul di pilar batu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia tinggal. Jin Xuanxi mengertakkan gigi. Kebencian karena membunuh putranya dan menghancurkan masa depannya. Jika dia tidak membunuh Xia Qingchen, bagaimana dia bisa menenangkan kebencian di hatinya? Jika dia tidak meminjam 10 murid dan utusan, bagaimana dia bisa memastikan masa depannya yang cerah? Xia Qingchen, hari ini, tidak peduli siapa yang melindungimu, aku akan menghancurkanmu. Bahkan jika dia harus melawan penguasa awan agung dan penguasa bintang agung, dia harus menyingkirkan Xia Qingchen. Pria, dia membunyikan lonceng pemanggilan sekte tersebut. Saya, wakil ketua sekte, akan mendahulukan kebenaran di atas keluarga dan memberantas momok sekte tersebut. Puncak Master Sekte langsung dipenuhi dengan lonceng bel yang merdu dan mendesak. Dari puncak pertama hingga puncak ke-9, dia telah mendengarnya. Dari para murid hingga Master Puncak, semua orang tercengang dan bergegas ke puncak Master Sekte. Apa yang dilakukan makhluk lama itu lagi? Di puncak Cloud Lord, Great Cloud Lord sangat tidak senang. Puncak Bintang Lord, Master Bintang hebat itu mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Dia berdiri diam dan mempertahankan postur setengah membungkuk, menghadap seorang lelaki tua berambut abu-abu yang sedang menyentuh cermin reflektif tulang berusia 1000 tahun. Puncak Grandmaster memanggilmu. Anda bisa pergi. Orang tua berambut abu-abu itu tenang. Master Sekte, apakah kamu benar-benar tidak akan menunjukkan dirimu? Raja Bintang yang Agung bertanya dengan hormat. Penatua berambut abu-abu di depannya adalah Master Sekte yang datang untuk mengambil cermin reflektif tulang 1000 tahun. Lupakan, saya tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu. Dia menggelengkan kepalanya. Master Sekte tidak muncul selama bertahun-tahun. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan menarik perhatian para petinggi sekte tersebut. Ya, Bintang Agung Lord mundur dan bergegas ke puncak Master Sekte. Di puncak ke-9. Di rumah Ting Sui, Xia Qingchen duduk di dekat jendela sendirian, menyeruput teh dengan lembut. Saat dia mendengar bel, dia tidak berniat bergerak. Dalam kehidupan ini, seseorang tidak bisa lepas dari siklus karma. Begitu penyebabnya ditanam, pasti ada akibat. Xia Qingchen bergumam. Misalnya, Tian Ge sedang berbaring malas di tanah dekat kakinya, menggerogoti tulang. Xia Qingchen menyentuh kepalanya dan berkata dengan santai, misalnya, jika seseorang ingin membunuhku, apa yang akan terjadi? Aku akan menggigitnya sampai mati.
Tian Ge bahkan tidak mengangkat kepalanya. Senyuman tipis perlahan muncul di bibir Xia Qingchen. Puncak pemimpin sekte. Batu mistik emas memanggil seluruh sekte. Dia berdiri di atas panggung, wajahnya gelap seperti air. Semuanya, sampah telah muncul di sekte Nebula yang akan membawa bencana bagi sekte tersebut dan generasi mendatang. Batu mistik emas berkata dengan suara yang kuat. Semua orang mendengarkan. Mereka tahu bahwa batu mistik emas mengacu pada Xia Qingchen. Namun, di mata mereka, batu mistik emas adalah sampah nyata yang akan merugikan sekte tersebut. Hari ini, sebagai ketua sekte, saya mengumumkan bahwa saya akan membersihkan sekte tersebut. Jin Xuanxi mengeluarkan segel pemimpin sekte emas. Yang sudah disebutkan namanya, ikuti saya. Kami akan membunuh bandit jahat di depan umum dan mengembalikan sekte ini ke kejayaannya. Suara batu mistik emas menembus langit dan menekan 9 puncak. Bab 290, silakan turun tahta. 9 Master Puncak, majulah. Jin Xuanxi berteriak. 7 Master Puncak segera melompat ke platform tinggi dan menunggu instruksi. Tuan Awan Agung dan Tuan Bintang Agung melangkah maju dengan ragu-ragu. Siapa yang memintanya untuk memegang segel pemimpin sekte? Mereka hanya bisa mengikuti perintahnya. Tetua Puncak pertama, Huang Kun. Tetua dari puncak kedua, Pei Yuanzhang. Novelringan.com. Seorang tetua dari puncak ketiga. Pada akhirnya, 9 guru puncak, 9 tetua, dan 9 murid perantara berpengalaman, totalnya 27 orang, berdiri di atas panggung. Mereka adalah kelompok orang yang paling berpengaruh dan mewakili Sekte Nebula. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Sekte Nebula memobilisasi begitu banyak orang. Sampah macam apa yang ingin kamu hilangkan dengan mengerahkan begitu banyak orang? Awan besar itu, dewa mengerutkan kening. Dia benar-benar kecewa dengan batu mistik emas. Alangkah baiknya jika dia bisa menangani 10 cabang dengan sikap yang begitu serius. Dia hanya harus menggunakannya untuk menangani masalah sepele di sekte tersebut. Dia mempunyai ambisi yang besar tetapi sedikit bakat, dan keras kepala. 8 kata ini paling cocok untuk menggambarkan batu mistik emas. Jin Xuanxi mengeluarkan sebuah gulungan sambil menggoyangkan lengan bajunya dan membacanya di depan semua orang. Setelah penyelidikan wakil ketua sekte ini, Xia Qingchen telah melukai orang lain dan merenggut istri mereka. Dia telah menyakiti sesama murid berkali-kali dan bahkan menyebabkan kematian tragis murid tingkat lanjut Yan Nangui. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan dan harus dieksekusi. Saya, wakil ketua sekte, telah mengumpulkan semua orang di sini atas nama ketua sekte untuk menekan bandit jahat dan membersihkan sekte. Dia meninggikan suaranya dan berteriak. Namun, tidak ada tepuk tangan. Sebaliknya, yang terdengar adalah suara mendidih. Apakah kamu bercanda? Xia Qingchen adalah seorang pencuri. Tanpa dia, Sekte Nebula bahkan tidak akan memiliki beberapa murid yang memenuhi syarat tahun ini. Itu benar, belum lama ini, dia bahkan menyingkirkan momok tersembunyi di sekte tersebut, Tetua Xing'an. Selain itu, bukankah puncak disiplin sudah menyelidiki masalah dia menyakiti seseorang dan mengambil istrinya? Itu adalah tuduhan jahat Heng Qianmo. Dia bahkan mencoba menyuap puncak disiplin. Siapa yang kamu maksud? Apakah Anda berbicara tentang pengkhianat, Yuan Chaohui? Apa maksudmu, wakil ketua sekte? Mengapa kamu memfitnah kebanggaan Sekte Nebula? Mungkinkah dia juga dikirim oleh musuh? Itu benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berbohong seperti ini? Kata-kata itu jatuh. Penonton sangat bersemangat. Hati orang-orang cerah, dan mereka tidak bisa memutarbalikkan benar dan salah secara terbuka. 9 Master Puncak semuanya terkejut. Xia Qingchen saat ini bisa dikatakan sebagai kebanggaan Sekte Nebula. Belum lama ini, dia telah menculik lebih dari 100 murid dari Sekte Tebing Pedang. Suatu pencapaian yang luar biasa. Sekarang, dia sebenarnya ingin membersihkan rumahnya. Ada apa dengan wakil ketua sekte? Tuan Awan Besar tertawa karena marah, kamu anjing tua. Aku tahu itu. Ketika dia mendengar dia berbicara tentang membersihkan klan, dia khawatir dia mungkin menargetkan Xia Qingchen. Pada akhirnya, itu benar. Yang lebih konyol lagi adalah dia berani memutarbalikkan kebenaran di depan umum. Tua, kamu keterlaluan. Master bintang hebat itu menggoyangkan tongkatnya dengan marah. 7 guru puncak lainnya sangat toleran terhadap wakil sekte guru mereka. Terakhir kali, dia bertindak dengan sengaja, dan Yan Tua secara pribadi maju untuk memukulinya seolah dia adalah anjing liar. Mungkinkah dia masih belum belajar? Sekarang setelah Yan Tua pergi,
Itu sama saja. Wakil pemimpin sekte, jangan main-main. 7 guru puncak menghentikannya. 9 tetua juga dengan tegas menentang, mengambil inisiatif untuk melawan batu mistik emas. Para murid di bawah panggung juga mengajukan keberatan mereka. Sial, wakil pemimpin sekte jelas merupakan mata-mata musuh. Wakil pemimpin sekte, mundur. Turun dari panggung. Sekte Nebula tidak menginginkan wakil ketua sekte seperti dia. Ribuan teriakan menyapu seperti gelombang, menekan ekspresi Jin Xuanxi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia hanya mampu membunuh Xia Qingchen belaka. Mengapa seluruh sekte menentangnya? Mereka bahkan mencela dia dan ingin dia mundur. Apakah dia gagal? Jangan tersihir oleh orang lain. Saya, wakil ketua sekte, bersikap adil dan jujur. Saya tidak akan pernah dianiaya tanpa alasan. Sepatu bau terlempar ke wajahnya. Batu mistik emas itu mengelak, tapi yang menyambutnya lebih banyak sampah. Sepatu, batu, tongkat kayu, telur, sayuran. Benda-benda luar biasa dilemparkan ke arahnya, sehingga batu mistik emas tidak mungkin disembunyikan. F***, apakah kamu layak bersikap adil? Kamu berbohong melalui gigimu. Lian Ming, biarkan muridmu yang berharga Yan Nangui memuntahkan sejumlah besar sumber daya yang telah dia telan selama ini. Turun. Petik 2. Batu mistik emas meledak dalam kemarahan. Kekuatan bintang tengah di tubuhnya bergetar hebat, dan semua puing-puingnya terlempar. Rambutnya berdiri karena marah. Dengan mengepalkan tinjunya, dia mengeluarkan segel pemimpin sekte itu. Kurang ajar. Aku adalah ketua sekte sekarang, dan aku menepati janjiku. Jika kamu terus tidak menghormatiku. Suara mendesing. Sosok cantik penguasa awan besar bersinar saat dia mengambil segel master sekte itu. Lalu, dia melemparkannya ke tanah. Hal lama, jika Anda dapat mewakili master sekte, sekte Nebula sudah selesai. Mata indahnya dipenuhi amarah. Mata Jin Xuanxi bersinar dengan cahaya dingin saat dia berteriak, kamu berani membuka segel pemimpin sekte. Anda tidak ingin lagi posisi Anda sebagai penguasa awan agung, bukan? Tuan awan agung mencibir, kamu benar. Saya keluar. Mengikuti orang yang tidak kompeten seperti Jin Xuanxi, selain kemarahan, yang ada hanyalah sakit hati. Hatinya sakit karena bakat seperti Xia Qingchen dikuburkan, dan hatinya sakit karena kemerosotan sekte Nebula yang agung. Namun, dia dikendalikan oleh wakil pemimpin sekte yang tidak berguna ini dan tidak berdaya. Daripada itu, dia sebaiknya pergi. Batu mistik emas dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Saat dia berbicara, Tuan Awan Besar mengeluarkan segel master puncaknya dan melemparkannya ke tanah. Kalau begitu, aku tidak akan melakukannya. Bukannya kita tidak bisa menemukan penguasa awan besar yang memenuhi syarat di sekte kita. Jin Xuanxi mendengus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi penguasa puncak perintah. Namun, pemimpin puncak perintah puncak mengeluarkan segel master puncaknya tanpa suara. Dia menatap batu mistik emas dengan ekspresi tenang dan dingin. Wakil ketua sekte, silakan mundur dari posisi Anda. Kalau tidak, aku akan meninggalkan sekte Nebula. Tuan Awan Besar bukanlah satu-satunya yang tidak tahan. Apa? Dia benar-benar memaksanya turun tahta. Jin Xuanxi tertawa karena marah. Dia mengambil segel pemimpin puncak dan melemparkannya ke tanah. Pergilah. Sekte Nebula tidak membutuhkanmu lagi. Namun, puncak-puncak magister luar negeri, puncak umum, dan puncak urusan dalam negeri. Akhirnya, bahkan master puncak dari puncak bintang Lord. Juru mudi dari 9 puncak semuanya melepas segelnya. Tolong turunkan tahta, wakil pemimpin sekte. Mereka berkata serempak. 9 tetua di belakangnya, 9 murid tingkat menengah senior, dan ribuan murid di bawah panggung semuanya mengeluarkan token identitas mereka. Tolong turunkan tahta, wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte, tolong. Silakan. Suara agung dan agung bergema di 9 puncak. Itu akan bertahan lama dan tidak hancur. Seluruh sekte Nebula bersatu, belum pernah bersatu sebelumnya. Mereka semua menuntut agar batu mistik emas itu turun tahta. Untuk 1000 tahun, dia adalah orang pertama yang berkuasa yang diminta oleh seluruh sekte untuk mundur. Tidak ada orang kedua selain dia. Dia bisa dikatakan orang nomor 1 dalam sejarah. Kalian semua ingin memberontak. Batu mistik emas didorong kembali oleh aura tak kasat mata. Namun, satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan hanyalah 6 kata yang sama. Minta dia untuk turun tahta. Menolak tekanan psikologis yang kuat,
Jin Xuanxi berteriak, aku tidak mundur. Saya melakukan ini demi kebaikan sekte, saya tidak salah.